Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahalukum ba'da? Selalu sehat. Alhamdulillah. Kihale, tiga, acha ya. Jadi sebahasa untuk sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah sayang. Alhamdulillah. Sehat. Ayo sih, kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara saya, terima kasih banyak ya masih setia sama saya, masih di program Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, alhamdulillah saya setiap hari belajar terus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian juga, bermanfaat untuk keluarga kalian. Jadi kalau bisa bagi ke teman-teman juga supaya mereka juga dapat bermanfaat. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Al-Quran. Sekarang saya langsung mau sambut ustaz saya, saudara saya, alhamdulillah keluarga mereka alhamdulillah udah semua seperti saudara. Jadi tanpa buang waktu saya mau langsung sambut Syekh Hussein. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, silakan Syekh, silakan Syekh. Silakan duduk Syekh. Ya, bismillah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Syekh. Sama-sama. Udah jauh-jauh mau ke sini, mau silaturahmi. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Iya, Syekh, tema kita hari ini ada Al-Quran. Jadi ini dari saya, dari teman-teman saya. Jadi kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi saya kasih tahu ya. Jadi kalau kita bilang kepanjangan itu gini, Al-Quran sebagai hadiah terindah temanya. Iya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Syekh, itu di bulan Ramadan ini pahalanya lebih besar ya kalau kita naji dan kita dengerin naji itu pahalanya lebih besar dari bulan biasa. Ya. Kalau kita bahas bulan Ramadan, langsung dalam hati kita, dalam fikiran kita, kita ingat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Berarti Quran ada hubungan yang kuat sekali dengan Al-Quran. Ramadan, Quran artinya. Berarti sekarang setiap amal ibadah yang kita lakukan dilibat ganda oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Ini khususan. Setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Khususan Al-Quran. Al-Quran terkenal. Kalau di bulan Ramadan, kita lihat sejarah sahabat, Rasulullah sendiri, tabi'in, orang-orang salih, terkenal. Kalau masuk bulan Ramadan, tinggalkan semua ibadah, Semuanya. tinggalkan belajaran semuanya, dia fokus baca Quran. Ya. Karena memang ada sesuatu di sini. Yang terkenal Imam Syafi'i yang di Indonesia ikuti mazhabnya. Terkenal Imam Syafi'i selalu khatam Al-Quran berkali-kali. Di bulan Ramadan dia khatam setiap satu hari satu malam 2 kali. Satu hari? Satu malam 2 kali. Masya Allah. Waduh, Jadi dalam Allah satu itu. bulan 6 kali khatam Quran. 60. Ya, 60 kali dalam satu bulan. Masya Allah. Ramadan ini. Ini khususan. Tapi Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan, dia terkenal khatam Al-Quran setiap satu hari satu malam sekali. Menjadi maksud saya apa? Menjadi kebiasaan orang mukmin selalu baca Al-Quran, selalu bersama Al-Quran. Dan begitu datang bulan Ramadan yang namanya bulanul Quran, berbanyaklah baca Quran dan khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Di sini tidak ada yang tahu sampai mana batasnya pahalanya. Gak ada batasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk amal ibadah di bulan Ramadan rahasiakan. Seperti hadis yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis yang qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam ini untuk dirinya sendiri, artinya pahalanya sudah jelas.
kecuali puasa di bulan Ramadan ini, gak ada yang tahu. Kata Allah, saya yang berikan balasan. Balasannya apa? Seperti apa? Sebesar mana? Gak ada yang tahu. Jadi, kata ulama, setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan dilibat-libat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada batasnya. Masya Allah. Ya. Ini dari teman-teman saya juga ada pertanyaan berikutnya. Apa saja keistimewaan Al-Quran sebenarnya? Kalau kita bahas Al-Quran ini betul-betul harus kita faham. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan manusia berikan buku petunjuk untuk tidak salah alamat, tidak salah jalur, biar hidupannya tenang, nikmat, jelas. Jadi berikan ini Google Map nia ya. Jadi kalau kita tidak tahu alamat Ya, pakai- tempatnya pakai Google Map ya kan diarahkan. Benar. Al-Quran ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ciptakan manusia, berikan buku petunjuk. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran hudal linnas, hidayah untuk seluruh manusia. Artinya hidayah untuk seluruh manusia, ilmu dunia dan akhirat. Semuanya ada di situ. Jadi walaupun orang non-muslim, tapi begitu dia mau tahu ilmu dunia ini seperti apa, dia baca Al-Quran ketemu ilmu dunia ini. Tapi begitu orang mukmin, kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin", yang dapat hidayah yang sebenar-benarnya, hidayah yang bawa dia ke surga Allah. Orang mukmin yang begitu bersama Al-Quran dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalur yang hak sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran untuk setiap waktu, setiap hal selalu jalan keluarnya, solusinya Al-Quran. Contohnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran berikan petunjuk kepada jalan paling baik. Bukan baik saja, tapi paling baik. Kalau anda bingung, anda stres, balik lagi bersama Al-Quran, selalu Allah berikan petunjuk kepada jalan yang paling baik bagimu. Masya Allah. Al-Quran sembuh penyakitmu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, sembuhan. Salah yang bilang Al-Quran obat. Obat kadang-kadang kita minum tak ada manfaatnya. Kalau kita bilang obat, Iya. kadang-kadang minum obat tak ada manfaatnya. Tapi Al-Quran sembuhan kata Allah. Yakin 100%. Hadis yang satu lagi, kalau anda sakit kata Rasulullah SAW, kalau anda sakit, baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh. Sembuh, ya. Udah selesai. Al-Quran, kalau cuma anda mendengar Al-Quran, langsung dapat rahmat Allah. Masya Allah. Cuma dengar aja. Ya, cuma dengar aja. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Langsung anda dapat rahmat Allah. Begitu anda lebih baik baca. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Saking mahalnya Al-Quran, hitungannya berhuruf. Kan kalau kita beli besi 1 tan 2 tan, kalau beli emas gimana? Ya, lebih 1 gram, mahal. Iya, iya. Al-Quran saking mahalnya berhuruf. Wah, Hitungannya berhuruf. Dan indahnya Al-Quran, kalau anda baca cuma 1 huruf, sudah ada artinya dan sudah ada pahalanya. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Kalau misal zikir, subhanallah, kalau saya baca sa, tak ada artinya. Kalau baca 2 huruf, sub, tak ada artinya. Tapi kalau baca Al-Quran, qaf, udah ada. Udah tahu ini qaf, surah qaf. Iya, iya. 1 huruf, 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi hitungannya berhuruf. Jadi pahalanya luar biasa. Begitu anda jadi lebih baik. Tadi apa? Dengar. Lebih baik baca. Lebih baik belajar. Beda dengan baca. Iya. Banyak baca Quran tapi tidak pernah belajar. Begitu anda belajar Quran, pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Paling baik antara kalian yang belajar dan mengajar Quran. Di sini harus kita faham hadis ini. Kalau Rasulullah SAW bilang paling baik antara kalian, Rasulullah lagi bicara dengan siapa? Dengan sahabatnya. Sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat sudah mulia, sudah jihad, sudah dakwah, sudah qiyamul lail, semuanya sudah iman yang mantap, yakinannya luar biasa. Tapi di sini kata Rasulullah, ya, semuanya baik ya,
Tapi paling baik antara kalian yang ada hubungan dengan Al-Quran, yang belajar dan mengajar Quran, itu paling baik. Paling baik dunia dan akhirat, paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Ini apa? Belajar Quran. Lebih baik daripada itu, anda tadabburi Al-Quran. Masya Allah. Banyak banget ya keistimewaan Al-Quran. Ini masih lama ini kalau kita bahas keistimewaan Al-Quran. Mungkin 1 jam belum cukup. Gak apa-apa, nanti saya mau saya mau langsung udah ceramah. Syekh, saya ada pertanyaan. Mungkin ada orang, seorang lah, saya sendiri misalkan, saya punya anak, dia jadi hafiz Al-Quran. Nanti Allah angkat derajat saya enggak? Ya. Ini luar biasa. Ya. Di sini harus kita faham, berkahnya Al-Quran itu, satu orang bisa berikan rahmat surga untuk banyak orang. Contohnya, begitu Rasulullah SAW sebut hadisnya, yuqalu liqari al-Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang ahlul Quran, bersama Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala minta di hari kiamat baca dan naik martabatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia sudah sendiri mulia, orang yang bersama Al-Quran atau ahlul Quran sudah mulia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala panggil orang tuanya. Mana orang tuanya? Datang orang tuanya, Allah berikan jubbah. Ada 2 riwayat, mahkota. Ada satu riwayat bagi jubbah dari cahaya yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Mereka kaget. Ya Allah, ini dari mana? Kata Allah, ini berkah anakmu ahlul Quran. Masya Allah. Berarti orang tuanya menjadi mulia dan masuk surga. Setelah itu ada beberapa riwayat, untuk orang itu Allah mengizinkan orang itu bawa syafaat untuk keluarganya, untuk temannya, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah satu orang bisa bawa banyak orang menjadi mulia dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana caranya kalau biar anak kita jadi hafiz? Kasih tips saja sedikit. Biar anak saya jadi hafiz. Ya sedikit aja, enggak apa-apa. Yang pertama harus kita faham hidayah dari Allah. Iya. Harus kita minta, ya Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Amin. Ini kuncinya. Karena kalau Allah belum buka hatinya, belum mau, susah hafal, susah baca. Susah baca, bukan hafal lagi. Susah baca kalau Allah belum buka hidayahnya. Yang kedua, selalu saya bilang, habis acara, datang orang tua, Syekh tolong doain anak saya menjadi hafizah. Saya jawab, ayahnya dulu, ibunya dulu. Memang kalau orang tua yang tidak pernah baca Quran atau tidak menghargai Al-Quran atau tidak anaknya tidak pernah melihat orang tuanya megang Quran, bagaimana anak ini mau baca Quran? Beda jauh kalau anak kita selalu di rumah lihat orang tuanya megang Quran, selalu melihat ayahnya baca Quran, otomatis dia ikut. Contohnya sekarang ibunya selalu megang HP, ayahnya megang HP, anak kita yang kecil 2 tahun sudah pintar megang HP. Semuanya megang HP, semua lingkungannya semuanya megang HP, otomatis anaknya kalau lingkungannya semuanya baca Quran, otomatis anaknya hafizah. Otomatis. Jadi kuncinya yang pertama kita selalu doa, ya Allah berikan hidayah. Yang kedua harus kita menjadi contoh baik untuk anak kita. Contohnya sekarang anak kita di pesantren misalnya, itu luar biasa. Anak kita hafal, begitu kan anak kita pulang, orang tuanya nanya kan, belajar apa, sampai mana hafalannya, dan dia jelaskan. Baiknya apa, begitu anak kita pulang dari pesantren, Alhamdulillah anakku, saya sudah hafal surat ini. Saya sendiri di rumah, saya sudah hafal. Kamu hafal apa? Beda pertanyaannya. Beda kalau kita cuma lembar ke anak kita. Antum sudah baca apa? Sudah hafal apa? Enggak. Saya sudah hafal ini. Alhamdulillah. Antum di sana di pesantren sudah hafal apa? Jadi pada satu orang kita kejar-kejar terus biar dia baca atau hafal. Baiknya semua keluarga menjadi keluarga Qurani, semuanya baca Quran, pasti dan yakin semuanya akan hafal Quran. Masya Allah. Kalau saya sih gini Ustaz Syekh, jujur aku begini. Saya bilang sama istri saya, kalau anaknya belum tidur, kan siang juga anak kan tidur kan biasanya. Kalau belum tidur, di YouTube buka Al-Quran, taruh di bagian atas biar dia dengerin. Kan dia lagi kerja, lagi beresin baju-baju, lagi bersihin kamar. Al-Quran aja hidupin.
pas lagi santai baca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Iya. Anaknya udah tidur baru boleh telepon ke orang, baru tanya kabar keluarga. Iya. Kalau saya sih seperti ini. Mudah-mudahan anak saya ini cita-cita besar, jujur. Iya. Mudah-mudahan cita-cita besar saya tercapai, anak saya jadi hafiz Al-Quran. Amin. Amin. Salah satu sebabnya kalau dia selalu mendengar Al-Quran, pasti datang satu saat sudah hafal Quran. Amin, Ya, insya Allah. seperti itu. Syekh, saya mau ke segmen kedua, nanti Ya. habis itu saya mau langsung dengar ceramah dari Syekh. Insya Ilmunya semua dikeluarin aja nanti. Iya. Barakallah. Iya. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan hari ini episode yang berkah banget karena kita bahas Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau... Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Terima kasih ya teman-teman dan saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia masih di program Silaturahmi Ramadan. Sekarang saatnya kita belajar yang lebih banyak lagi. Syekh, izin tolong tentang tema kita ini, tema tentang Al-Quran. Sedikit bagi ilmu lagi, kita mau masih belajar yang lebih banyak lagi. Ya. Boleh langsung ke teman-teman kita ke saudara-saudara. Ya. Bismillah Syekh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله sudah berada di bulan Ramadan yang namanya bulan Al-Quran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Alhamdulillah, sembatan luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur sampai bertemu bulan Ramadan dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayahnya biar kita taat dan istiqamah atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau kita bahas Al-Quran di bulan Ramadan berarti kita faham amalan paling utama di bulan Ramadan baca Quran. Baca Quran, faham, tidak faham, bisa tadabbur, tidak bisa tadabbur, berbanyaklah baca Quran. Ini langkah pertama. Harus ada dalam hati kita mau baca Quran, mau belajar Quran. Buktinya ini bulan Ramadan, ya Allah, selama ini walaupun saya jauh dari Al-Quran, tapi saya janji saya mau baca dan mau hafal Al-Quran. Langkah pertama mulai di bulan Ramadan. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, harus kita perbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran. Al-Quran, sistem hidupan orang mukmin. Faham? Sistem hidupan orang mukmin. Berarti bagaimana Anda harus makan, minum, kerja, istirahat, harus baca Quran setiap hari. Al-Quran sebagai temanmu. Biar Anda sendiri lancar urusan. Biar Anda sendiri berkah umur, berkah urusan, lancar, bahagia, selamat, nikmat dunia akhirat. Jadikanlah Al-Quran sebagian dari hidupanmu. Selalu bersama Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran ini akan bawa syafaat untuk temannya. Di sini kalau kita belum bisa mewujudkan Al-Quran sebagai teman kita, berarti belum bisa mendapat syafaat Al-Quran. Bagaimana kita temani Al-Quran di dunia, Al-Quran akan temani kita di dunia. Di dalam kubur kita, sampai bawa kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak boleh kita niat akan baca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan tidak baca lagi. Ini salah satu
salah yang besar. Contohnya, banyak kalau kita bahas sekarang, misal 18 hari di bulan Ramadan. Banyak jauh dari Al-Quran. Begitu dia niat, insyaAllah di bulan Ramadan akan saya baca Quran. InsyaAllah di bulan Ramadan akan saya baca Quran. Jadi dia lewat berapa hari, lewat berapa minggu, tidak baca Quran. Begitu masuk bulan Ramadan, dia mau baca, gimana akhirnya? Begitu baca Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, ngantuk. Gak bisa. Karena dia lihat sesuatu yang berat baginya. Yang niat satu juz menjadi satu halaman. Baca Al-Quran awal-awal Ramadan, besok-besoknya tidak baca lagi. Ini buktinya, tolong muhasabah diri 18 hari. Apakah sudah 18 juz atau belum? Banyak belum. Jadi harus kita faham, bulan Ramadan sebagai daurah seminar bagi kita. Belajaran bagi kita untuk kita menjadi lebih baik. Lebih baik akhlak kita, lebih baik taat kita, lebih baik ibadah kita, lebih baik Quran kita. Bagaimana bulan suci Ramadan, kita masuk bulan Ramadan banyak kotoran. Banyak kotoran. Begitu kita masuk bulan yang suci, menjadi hamba Allah yang suci. Biar anda suci, selalu bersama Al-Quran. Al-Quran, berkahnya Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Al-Quran bawa keberkahan yang luar biasa untuk umur kita, urusan kita, rizki kita, keluarga kita. Al-Quran selalu mendatangkan malaikah menjadi rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Malaikat yang baik bawa kebaikan kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, semua sifat-sifat yang mulia, semua sifat yang sempurna, Allah sebut di dalam Al-Quran untuk Al-Quran sendiri. Contohnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, Hamim wal Kitabil Mubin. Inna hadzal Qur'ana yahdi hidayah, petunjuk, berkah, rahmah, sembuhan. Semua sifat ini Al-Quran Karim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Al-Quran mulia dan berikan kemuliaan yang luar biasa bagi orangnya. Coba sekarang kalau ada anak-anak yang hafal Quran, di luar biasa. Semua yang lihat anak yang baca Quran atau yang hafal Quran, dia senang, bahagia sekali. Walaupun anak ini tidak kenal, bukan keluarganya. Apalagi kalau anak ini anaknya sendiri. Itu salah satu kemuliaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rasa cinta kepada setiap hari orang mukmin. Dia mencintai Al-Quran dan Ahlul Quran. Itu yang luar biasa. Karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sembatan luar biasa bagi kita berbaiki hal kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran sistem hidupan. Berarti saking dekat kita kepada Al-Quran, saking kita yang dapat berkahnya. Lebih dekat lagi, kita yang dapat pahalanya. Saking dekat lagi, kita dapat kemuliaannya. Berarti tidak ada yang rugi. Subhanallah. Dan begitu orang yang baca Al-Quran, tertilnya, bacaannya indah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu wal mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Allah muliakan dia bersama malaikat, tidak sama manusia lagi. Saking bacaannya indah luar biasa. Dan begitu, coba bayangkan, orang yang masih sulit baginya, masih bata-bata hurufnya. Saya tahu banyak di Indonesia belum jelas huruf-huruf Arab. Sulit, susah, capek kalau dia baca Quran. Ini ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa alaihi syaqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Allahu akbar. Orang yang sulit baginya baca Quran, belum jelas hurufnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat 2 pahala. Pahala bacaan setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua karena kasihan capek dalam bacaannya. Allah, sampai perasaan kita ada pahalanya khusus di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, selalu bersama Al-Quran. Cukup bagi orang yang selalu bersama Al-Quran dapat kemuliaan yang tidak mungkin dapat dengan ibadah-ibadah yang lain. Itulah Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus.
Itu yang luar biasa, itu yang indah. Kalau kita bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya biar kita istiqamah dan semangat dalam bacaan dan hafalan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan pribadi saya jadi belajar yang lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi anak saya jadi hafiz Al-Quran. Amin. Amin. Masya Allah. Seperti nanti ada anak-anak syekh, nanti ada narsum, ada anak-anak penghafalan Al-Quran. Nanti di segmen berikutnya. Saudara-saudara saya jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Nanti segmen berikutnya ada anak-anak, mereka penghafalan Al-Quran. Jadi sampai ketemu segmen berikutnya ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau... Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Teman-teman, saya sekarang mau panggil narsum kita, namanya Ahmad sama Kamil. Mereka itu luar biasa. Dengan izin Syekh, saya mau panggil Ahmad dan Kamil dan ditemenin sama Buya. Itu di Indonesia, panggilan Indonesia. Jadi Ahmad dan Kamil selamat datang. Begini dong, begini kayak Pakistan gitu. Apa kabar? Ya, saya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat. Barakallah. Jadi ini Ahmad, ini Kamil. Ini Kamil, Ini Ahmad. Oke, saya karena baru pertama kali ketemu jadi agak lupa namanya. Ya. Terima kasih banyak. Syekh, ini mereka ini datang dari Jogja. Masya Allah. Tadi malam ditelepon jam 10 malam. Subhanallah. Ditelepon, undang untuk acara Silaturahmi Ramadan. Langsung katanya, oke kita berangkat. Berangkatnya subuh atau jam berapa? tadi jam 6 pagi. Jam 6 pagi, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Aduh, saya nikmat dulu lihat mereka ini. Al-Quran. Ya memang ada pahalanya. Iya, Kalau subhanallah kita belajar, kalau melihat orang salih menambah iman kita. iya, Ya, apalagi lihat wajah-wajah orang yang ahlul Quran. iya. Yang ya kita tahu ada rahasianya bersama Allah ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala titip kalamnya di dalam hati mereka, di dalam kepala mereka, bisa kuasai semuanya, bisa hafal, bisa faham, bisa ini, berarti dia punya rahasia bersama Allah. Kita melihat wajah-wajah mereka ini, kita dapat pahalanya, dapat berkahnya. Ya, jadi silahkan. Ya, menikmati matamu ini dengan wajah-wajah mereka. Iya. Ya. Jadi saya panggil Buya aja ya? Ya. Gak apa-apa kan? Buya mau nanya, ini saya dengar-dengar pernah jadi juara Hafiz Indonesia juga. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kan, mohon maaf ya, saya kan nonton sih nonton, tapi kalau untuk ingat agak susah. Jadi juara 1 atau berapa? Ini yang Ahmad yang juara 1, Kamil yang juara 3. Tahun berapa? 2017. Masih baru, masalah. Rasanya gimana? Bahagia. Bahagia. Ya, jadi masih ingat ya kalau Hafiz Indonesia. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Gitu. Tapi di sana kan, oh iya saya baru ingat. Ini di sini mereka pendiam, tapi kalau di panggung siap, kan ada banyak. Coba bilang siap, coba. Siap. Insya Allah, Masya Allah. Nah, bukan dia kan Pak Irfan Hakim dia tanya, apakah Kamil sudah siap? Jawabannya? Insya Allah siap. Nah, kalau ini masih tidur mungkin. Oh, maksudnya. Ya udah, saya jadi Irfan Hakim. Kamil, apakah udah siap?
Insya Allah siap. Wah, kurang semangat. Iya. Tapi yang penting Najinya semangat yang luar biasa. Iya. Tahun 2017 ya? Iya. Wah, berarti zaman almarhum Syekh Ali Jabir ya? Iya, betul sekali. Aduh. Jadi mereka berdua tahun 2017 juara 1, juara 3. Juara 1, juara 3. Oh iya, kebalik. Buya sendiri rasanya gimana? Pas mereka jadi juara 1 sama juara 3? Ya, alhamdulillah bahagia. Anak didik kami yang kami didik dari nol, dari awal diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, dan kalau dia juara itu adalah bagian dari syiar dakwah yang kami bisa lakukan, memberi semangat kepada anak-anak Muslim Indonesia pada umumnya untuk lebih mencintai Al-Quran. Mas, jadi saya dengar ini anak yatim ya? Ya, kebetulan mereka sekolah di pesantren khusus untuk anak yatim di Yogyakarta. Yang pesantren punya bapak? Saya yang memegang amanah. Oh, bahasa yang luar biasa. Jadi ada berapa orang di sana? Sekarang hanya baru 21 orang. Itu udah menurut saya udah banyak sih. Apalagi penghafalan Al-Quran. Jadi di situ siapa aja boleh masuk situ, boleh gabung? Ya, hanya anak-anak yatim. Oh, anak yatim. Anak-anak yatim, laki-laki, dan umurnya nggak boleh lebih dari 8 tahun. Nggak boleh lebih dari 8 tahun. Jadi sebelum itu boleh masuk, habis itu? Minimal 5 tahun, maksimum 8 tahun. Itu baru masuk. Baru masuk nol. Iya. Berarti kalau misalkan masa depan ya, kita kan nggak tahu ya, anak saya mau masuk pesantren di situ, boleh nggak? Nanti Insyaallah saya... panjang umur, jadi katanya untuk orang yatim. Enggak, tapi kan saya nanti bisa kasih rezeki ke bapak, mungkin kasih uang berapa, kayak tolong lah, ayo gitu. Tapi untuk saat ini belum bisa. Oh, gitu. Belum bisa. Oh, jadi sistemnya cuma anak yatim Cuma gitu. anak yatim. Iya. Cuma anak yatim. Berarti harus kita mati dulu. Saya nggak mau. Waduh, syaratnya ketat banget nggak? Saya maunya Mereka ini kita pelihara, kita didik mulai dari kecil kelas 1 SD sampai dia jadi sarjana. Sampai sarjana. Mau dia jadi dokter boleh, mau jadi insinyur boleh, tapi syaratnya harus hafal Quran. Harus hafal Quran, harus berakhlak mulia. Ini sejak umur berapa udah penghafal Al-Quran 30 juz? Mereka masuk berdua nih umur 8 tahun. Sekarang umur berapa, sorry? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Tinggi, Dan mereka alhamdulillah kalau Kamil ini dari nol menghafal Al-Quran dalam waktu 6,5 bulan. 6,5 bulan selesai 30 juz. Kalau Ahmad dalam waktu 8,5 bulan. Wah, itu 8,5 bulan. Berarti sistemnya kuat. Kalau dalam berapa bulan, kan sistemnya normal 2 tahun. Kalau hafal 30 juz, itu sistem normal. Tapi 8 bulan berarti sistemnya sangat kuat dan sangat bagus gitu. Ya, alhamdulillah dia mempunyai kemauan, kesungguhan, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi kalau tes mereka boleh? Boleh. Syekh yang mulai. Syekh yang mulai. Ini ada Al-Quran juga. Jadi kita mendengar mereka ini Ahmad sama Kamil bukan cuma hafal Quran, tapi lebih daripada itu. Jadi dengan halamannya, dengan angkanya, dengan barisnya juga gitu. Insyaallah. Ya, boleh kita. Saya nikmat dulu ya. Saya nikmatnya ya. Aduh. Kalau mutasyabihat gimana? Sudah siap juga? Kalau mutasyabihat? Insyaallah siap. Baik. Apakah sudah siap? Ya. Jadi teman-teman kalian jangan bikin ini settingan ya. Iya, kita ini bukan settingan, ini asli loh. Ya. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طيب, ini surat apa? Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat berapa? Mulai dari ayat 16 sampai ayat 17. Halaman berapa? Halaman yang ke-398. Mantap, Masya Allah, luar Mantap, biasa. Ya, mantabin, khas almarhum Syekh Ali Jabir. Taib, untuk Ahmad. Untuk Ahmad. Wah. Masya Allah. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. Mumtaz, surah apa ini? Surat Shad Ayat berapa? ayat yang ke-17 sampai 19. Taib, ini halaman kanan kiri? Halaman sebelah kiri Kiri garisnya yang atas, bawah? atas. Atas, Masya Allah, luar biasa. Taib, ada pertanyaan tapi sulit. Coba yang bisa langsung jawab. Ini siapa yang lebih cepat ya? Ini agak sulit ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir, yang ketiga. Yang tahu langsung jawab. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Benar atau tidak? Salah. Salah. Benarnya yang mana? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر. Benar. Jadi sebenarnya dua-duanya benar, tapi ini kelewatan satu ayat. Tapi tetap itu yang ketiga, karena walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir ada 4 kali di dalam surah Al-Qamar. Jadi di sini benar dua-duanya dia baca yang ketiga, tapi ini kelewatan satu ayat yang singkat sekali, kadzabat qaum Lut bin Nuzur, dia langsung baca ayat berikutnya. Ternyata jurinya luar biasa. Iya. Iya, hafid Indonesia nggak salah pilih. Jadi luar biasa, subhanallah. Ya, Syekh, ini kelebihan izin, dari Allah. boleh kasih ke Ya, saya? silakan. Ya, bismillah. Saya mau panggil dari luar orangnya, biar orang nggak bilang settingan. Ada saudara saya, ya green topi pancake, sama per ya. Ya. Saudara saya dari Pakistan, Oh, gitu. baru sebulan di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Aku duduk di sini. Iya. Sini. Iya. Saya stop. अच्छा फिर एक आध पानी पड़ी कैसे करो ऐसे. Nanti saya stopping ya dia apa namanya editing? Ya, stop. Oh, Ya, ya. milih. Oke, karo. Milih Asas karo yang mana sekali aja. karo. Boleh. Ya yang mana aja, yang mana aja, Ya, yang mana ya, aja. silakan. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Betul atau tidak? Benar, Benar, Masya ya? Allah. Itu halaman ke berapa? Halaman yang ke 270. 200 atas video. Benar, Masya Allah. Ayat berapa? Ayat yang ke 28. 28. Ya, Betul. Coba terjemahkan bahasa Inggris. Those whom the angels take them in death, Masya while them doing wrong to themselves. Then they would offer the submission. We were never doing anything of evil. Nay, indeed Allah is all knower of what you used to do. Subhanallah. Kita Coba subhanallah. terjemahkan bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim, maka mereka akan mengakui bahwa kami tidak pernah melakukan apapun dari kejahatan. Maka malaikat menjawab, tidak, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Kalau bahasa Indonesia sih saya ngerti, bahasa harus cari orang bule untuk bahasa Inggris. Tapi mantap, alhamdulillah, Masya Allah. Buya boleh tes lagi, ya? Boleh Buya yang tes sekarang. Ya, kedua. Terima kasih ya Jerry, Buya yang tes. Tapi ke Papa tetap duduk di samping, tapi jangan dikasih lihat. Benar, saya bersama dengan Oh, ya. Tata. Ya, gitu. boleh, boleh. Nah. Ya. Ayo, Siap. sama-sama kita lihat. Oke. Ya, enggak apa-apa. Duduk. Aku duduk. Ya duduk, ya duduk. Bilang stop. Stop. Nah, kiri kanan. Ya. Coba nak, halaman 368. 368. Coba mulai dari ayat paling bawah. Sama-sama. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون فجمع السحرة لميقات يوم Ayat معلوم paling atas. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Ayat berapa? Ayat 20. Paling bawah ayat berapa? Ayat yang ke-39. Ayat 39. Surat apa? Surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa? Surat yang ke-26. 26. Juz keberapa? Juz yang ke-19. Juz ke-19. Subhanallah. Ya Allah, ini sudah Papa sih. Allahu Akbar. Ini aduh ciptaan Allah ini, Masya Allah. Aduh, saya masih mau lagi. Mau lagi. Oke. Mau mundur mau berapa halaman? Oh bebas ya? Boleh, bebas. 15. 15 halaman, mundur 15 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lagi mau mundur? Cukup. Coba baca ayat yang ketiga dari atas. 1, 2, 3. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Surah An-Nur. Surah keberapa? Surat yang ke-24. Halaman Halaman yang ke-353. juz Juz yang ke-18. ayat 30. kiri kanan Kanan. baris keberapa dari atas? 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah, benar sekali. Buya, Ya. ini di pesantren Buya yang anak paling kecil umur berapa? Paling kecil sekarang umur 7 tahun. Selain ini ada lagi? Ada saya bawa umur 7 tahun. Dia masuk ke pondok kami umur 5 tahun. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah hafal 30 juz. Masya Allah. 7 tahun. Tujuh Sudah hafal tahun. 30 juz. Sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah sudah hafal 30 Namanya siapa? Luar biasa. Namanya Muhammad Akbar Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Dipanggil Uwais. Wais. Coba Buya yang panggil dia. Ya. Uwais. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini 7 tahun. Iya. Uwais. Senyumnya mana? Iya. Jadi dulu Buya, saya mau peluk dia dulu. Hah? Mau peluk. Oh, Masya Allah.
Peluk dong, peluk yang semangat. Ya, Ayo yang Insya semangat, Allah. yang kuat. Peluk, peluk. Ini anak yatim juga. Masya Allah. Anak yatim juga. Boleh, Boleh duduk. Uwais duduk Iya. sini boleh? Uwais duduk sini. Duduk sama Buya nggak apa-apa boleh. Ya, Uwais. Tadi Uwais dengar nggak apa yang dibaca Mas Ahmad yang terakhir tadi? Dengar nggak? Boleh Oh, kita kalau tes gitu- hafalan kalau gitu- Uwais boleh? Kalau gitu saya aja yang Hah? saya boleh ya saya. Boleh. Ya, senyumnya dulu. dong. Uwais, Senyum Uwais aja sudah dulu. hafal 30 juz ya? Alhamdulillah Syekh. Mana suaranya, Uwais? Mana suaranya? Ayo dong. Sudah siap? Sudah siap? Insya Allah siap. Nah, ya. Taib ya Uwais. Coba baca. Lanjut ya, lanjut ayatnya. Lanjut ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ما شاء الله. Tahu surat apa ini? النجم. Masya Allah, luar biasa. Halaman- Bisa ayat tahu berapa? ayatnya berapa? Ayat berapa sayang? Udah? Oh, Belum ketahuan, belum. Tapi ini Masya Allah banget. Iya, Udah iya. tahu surah. Oh. Taib, kita satu lagi ya, satu lagi. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Masya Allah. Ini surah apa? Belum ketemu? Al-Hijr, ya? Al-Hijr, ya. Al-Hijr. Masya Allah. luar Itu biasa. ayat yang paling atas itu ayat mana tuh? Hah? Yang kosong. Coba ayat paling bawahnya apa? Hah? Ayat paling bawahnya apa sayang? Pakai bahasa Arab aja nanya kalau bahasa Indonesia dia masih. Hampir. Apa sih? وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف Ya, إبراهيم. betul. Ini ayat paling terakhir di halaman. Luar biasa. Jadi ini kalau misalnya mereka masuk 8 tahun dalam pesantren, 8 tahun ya agak apa bisa fahamlah gitu. Tapi ini 5 tahun. Ini 5 tahun. Sekarang sudah 7 tahun sudah hafal 30 juz. Proses tadi 8 bulan ya. Ini berapa lama? Ini agak lama. Ini 1,5 tahun. Ya wajar umurnya Satu segitu. setengah tahun. Cuma memang kalau menurut kami kemarin nih Syekh, ini mungkin karena yang menangani ustadznya berbeda. Kalau dari sisi analisa kami, sebenarnya sih UAS ini insya Allah kalau dia mendapat bimbingan yang tepat, insya Allah mungkin paling lama 1 tahun dia udah selesai. Ya. Maksud saya sekarang ini contohnya. Karena kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang yang tidak normal, tapi kita faham itu kelebihan dari Allah, langsung dia bisa Mukjizat, hafal ini mukjizat. Tapi ini mereka normal, tapi dengan kalau punya program yang bagus, guru yang bagus, bisa dapat, bisa belajar dan bisa berhasil. Insya Allah. Jadi ini teman-teman semuanya bisa. Tapi pertanyaannya siapa yang mau? Kalau bisa semuanya bisa. Dan bagaimana lebih lama bersama Al-Quran akan menjadi seperti mereka. Jadi mereka di sini bekerja keras. Kalau boleh tahu dalam 1 hari berapa lama baca Quran? Mereka kalau untuk murojaah minimal setiap hari sekarang 5 juz. 5 juz. 5 juz. Kegiatan dalam 1 hari apa? Kalau mereka dalam proses menghafal Al-Quran mulai dari pagi
jam 5 pagi sampai jam 5 sore hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran, berarti 12 jam. 12. Berarti kalau Anda mau seperti ini, ya, kurbankan waktumu, kurbankan tenagamu, fikiranmu, bersama Al-Quran selalu, pasti Anda dapat. Betul. Jadi bagaimana orang berusaha bersama usahanya sampai dia dapat ilmunya. Orang yang belajar bahasa Inggris masuk daurah lama akhirnya bisa belajar bahasa Inggris. Orang yang belajar komputer setiap hari bersama komputernya bisa berhasil dalam komputernya. Anda selalu bersama Al-Quran, lama bersama Al-Quran, berikan fikiran, tenaga, waktu yang cukup bersama Al-Quran, pasti Anda berhasil. Bisa, yakin bisa, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah janji akan berikan kemudahan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tinggal kita apakah mau atau belum mau. Masya Allah. Mudah-mudahan anak saya bisa seperti mereka ini. Amin. Amin. Saya cuma bisa doa. Anak-anak saya juga, amin. Amin, amin, amin. Ya, Iya. jadi kita apa mereka kirain kalau sudah ustaz anaknya otomatis hafal Quran. Masih belum. Susah, kita pusing juga. Jadi urus anak-anak itu karena kita cuma tahu, kita doa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita selalu doa ya Allah berikan hidayah kepada mereka karena kuncinya mau. Iya. Kalau dia mau, mudah baginya dia ya bisa. Tapi kalau belum mau itu yang harus kita teruskan berjuang untuk itu. Ada pepatahnya itu. Kalau mau 1000 cara. Iya. Tapi kalau nggak mau 1000 alasan. Betul. 1001 alasan. Ahmad dan Kamil dan Syekh dan Buya, insya Allah habis segmen ini kita makan bersama ya. Makanan khas Pakistan, yaitu masakan rumah. Dan terima kasih sekali lagi ya. Teman-teman dan saudara-saudara saya, alhamdulillah hari yang penuh berkah. Kalian jangan kemana-mana, tetap di program Satu Ramadan ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Terima kasih ya teman-teman dan saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia masih di program Satu Ramadan dan sekarang saatnya mau makan. Jadi sebelum makan saya mau kasih hadiah dulu ke Syekh dan ada satu lagi hadiah buat Buya. Karena Buya yang didik mereka, besarkan mereka luar biasa. Tapi untuk mereka juga ada hadiah, tapi hadiahnya agak besar sih, nggak bisa bawa ke sini. Jadi kita harus turun ke lantai bawah nanti. Ya mudah-mudahan bermanfaat saya ambil hadiah. Amin, amin, amin. Ini untuk Syekh. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Alhamdulillah khair Syekh. Ini untuk Buya. Alhamdulillah. Sama-sama. Jazakumullah khair. Boleh kalau Syekh mau nitip dulu? Ya, Kita bukan siap. kayak TV diambil nggak balikin. Kita Ya. balikin. Ya. Kalau TV kan ambil nggak dibalikin. Siap, Ya, siap. Kita pasti balikin. Ya. Ya. Siap, Barak. Saya nggak sebut nama TV loh. Aku cuma Ya. ngomong dong. TV kan Ya. banyak. Jadi kita sekarang makan ya Syekh. Ya. Ini makanan khas Pakistannya nasi goreng Pakistan. Masya Allah. Ini nasi biryani. Ini kari kambing. Dan ini roti Pakistan. Ini bukan restoran ya. Jadi siapapun jadi tamu saya, tapi bukan program ini. Di bawah juga siapapun jadi tamu saya harus makan bersama saya. Luar biasa. Siapapun walaupun bikin konten gak konten tetap harus makan bersama. Siap. Jadi nggak harus untuk orang tertentu, untuk semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu menurut saya berkah banget. Amin. Amin. Jadi sekarang kita makan ya. Syekh mau ambil daging kambing dulu sama roti Iya, apa boleh. nasi? Boleh. Ya. Kalau Buya mau nasi apa roti coba apa gimana? Kalau roti cocoknya sama ini yang Iya. cocol gitu. Kalau ini langsung bisa. Masya Allah. Boleh saya cari pahala Syekh? Saya Boleh, mau cari pahala. boleh. Mau cari Siap, pahala ini. siap. Saya beliin. Barakallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ini sehat. Dah. Iya. Jadi mau roti, oke boleh saya ambilin. Ya, maaf ya. Ahmad dan Kamil mau apa?
Mau roti apa nasi? Maunya apa? Oh nasi. Nasi yang mana? Nasi goreng apa nasi biryani? Nasi biryani aja lebih bagus. Ya, biar coba. Iya. Iya. Ini dikit kok, jadi jangan kaget ya. Nasi juga? Oke. Kalau Naji suaranya kencang, tapi kalau bahasa Indonesia, aduh pelan-pelan banget. Iya. Ayo. Bismillah ya. Gimana Syekh rasanya? Masakan rumah ini? Masya Allah. Berarti selalu kita datang sini silaturahmi. Iya dong. Kalau memang ada makanan ini. Oh pasti ada. Leo dari sini mampir gitu. Tapi kalau mau menu seperti ini lengkap, kasih tahu aja sebelum 2 jam. Biar Siap. dimasakin. Karena kalau nggak dikasih tahu, dapatnya jengkol, pete doang. Bismillah. Aku coba. Bismillah. Teman-teman, hari yang penuh berkah, alhamdulillah. Dan jangan lupa tetap puasa dan kalau bisa harus tarawih. Kalau paling 2 rakaat, 4 rakaat yang penting harus tarawih. Jangan ditinggalkan. Makan apa-apa. Ya. Alhamdulillah, hari ini saya banyak banget belajar tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat untuk keluarga kalian. Jadi, sekali lagi saya mau bilang berterima kasih banyak banget. Kalian nonton terus dan kalau ada kekurangan dimaafkan. Karena semua orang punya kekurangan, apalagi saya yang masih belajar, bahasa Indonesia masih belajar, ilmu masih belajar, jadi dimaafkan. Jangan salah paham, karena jujur di dunia ini mungkin gak ada yang sempurna selain Nabi Muhammad kita, jadi dimaafkan kalau ada kekurangan. Dan sekali lagi aku mau bilang, jagalah ucapanmu, karena takutnya ucapanmu itu akan jadi doa, dan doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Jadi komen yang harus baik-baik, yang positif, supaya kalau orang baca, wah baik banget yang komen gitu. Jadi di komen aja sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan anak kita jadi hafiz Al-Quran, mudah-mudahan anak kita dapat hidayah, seperti Syekh tadi bilang, mudah-mudahan anak kita dapat hidayah supaya dia jadi hafiz Al-Quran. Jadi komen aja, siapa tahu ada yang aminin, langsung anaknya jadi hafiz Al-Quran, kita kan nggak tahu. Jadi teman-teman, sekali lagi aku mau bilang, maaf ya, saya omongnya kadang-kadang terlalu cepat. Maklum aja, masih belajar. Insya Allah lama-lama saya terbiasa. Teman-teman, terima kasih banyak. Nanti ketemu segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari yang penuh berkah. Saya bersama Syekh Husain. Barakallah. Syekh Husain, Barakallah khair. terima kasih banyak ya. Sama-sama, jazakallah khair. Syekh mau nanya, pas masuk ke Al-Barkat di tempat saya, rasanya gimana? Rasanya di Arab. Oh di Arab? Iya, Oke. kan di Arab. Kalau kita di rumah selalu pakai karbet. Oke, berarti Jadi setiap ruangan pakai karbet. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. saya paling senang kalau... Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih.